Peradaban Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah timur laut benua Afrika, yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yakni kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir hulu dan hilir sekitar 3150 SM, dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Sejarahnya mengalir melalui periode kerajaan-kerajaan yang stabil, masing-masing diantarai oleh periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode menengah. Peradaban Mesir kuno mencapai puncak kejayaannya pada masa Kerajaan Baru. Selanjutnya, peradaban ini mulai mengalami kemunduran. Mesir ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan asing pada periode akhir. Bayangkan diri Anda berdiri di tepi Sungai Nil, saat fajar menyingsing dan bayangan piramida menjulang megah di kejauhan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi peradaban Mesir kuno yang penuh misteri dan keajaiban, dari rahasia mumi hingga simbolisme hieroglif, dari kuil agung hingga legenda para dewa dan dewi. Mari kita menyusuri jejak para Firaun dan memahami bagaimana peradaban ini mencapai puncak kejayaannya ribuan tahun yang lalu. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan epik ke masa lalu yang penuh dengan kisah luar biasa dan penemuan menakjubkan. Jika Anda ingin menambah pengetahuan Anda tentang sejarah, simak video ini dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Anda. Ayo lanjut. Kekuasaan Firaun secara resmi dianggap berakhir pada sekitar 31 SM, ketika Kekaisaran Romawi menaklukkan dan menjadikan wilayah Mesir, Ptolemes, sebagai bagian dari provinsi Romawi. Meskipun ini bukanlah pendudukan asing pertama terhadap Mesir, periode kekuasaan Romawi menimbulkan suatu perubahan politik dan agama secara bertahap di lembah Sungai Nil, yang secara efektif menandai berakhirnya perkembangan peradaban merdeka Mesir. Peradaban Mesir kuno didasari atas pengendalian keseimbangan yang baik antara sumber daya alam dan manusia, ditandai terutama oleh irigasi teratur terhadap lembah Nil, pendayagunaan mineral dari lembah dan wilayah gurun di sekitarnya, perkembangan sistem tulisan dan sastra, organisasi proyek kolektif, perdagangan dengan wilayah Afrika Timur, Afrika Tengah, dan Mediterania Timur, serta kegiatan militer yang menunjukkan kekuasaan terhadap kebudayaan negara suku bangsa tetangga pada beberapa periode berbeda. Pengelolaan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh penguasa sosial, politik, dan ekonomi, yang berada di bawah pengawasan sosok Firaun. Pencapaian-pencapaian peradaban Mesir kuno meliputi teknik pembangunan monumen seperti piramida, kuil, dan obelis, pengetahuan matematika, teknik pengobatan, sistem irigasi dan agrikultur, kapal pertama yang pernah diketahui, teknologi tembikar glasir bening dan kaca, seni dan arsitektur yang baru, sastra Mesir kuno, dan traktat perdamaian pertama yang pernah diketahui. Pada akhir masa Paleolitik, iklim Afrika Utara menjadi semakin panas dan kering. Akibatnya, penduduk di wilayah tersebut terpaksa berpusat di sepanjang Sungai Nil. Sebelumnya, semenjak manusia pemburu pengumpul mulai tinggal di wilayah tersebut pada akhir Pleistosen Tengah sekitar 120.000 tahun lalu, Sungai Nil telah menjadi urat nadi kehidupan Mesir. Dataran banjir Nil yang subur memberikan kesempatan bagi manusia untuk mengembangkan pertanian dan masyarakat yang terpusat dan mutakhir, yang menjadi landasan bagi sejarah peradaban Mesir kuno manusia. Periode Pradinasti. Pada masa pra dan awal dinasti, iklim Mesir lebih subur daripada saat ini. Sebagian wilayah Mesir ditutupi oleh sabana berhutan dan dilalui oleh ungulata yang merumput. Flora dan fauna lebih produktif dan Sungai Nil menopang kehidupan unggas-unggas air. Perburuan merupakan salah satu mata pencaharian utama orang Mesir. Selain itu, pada periode ini, banyak hewan yang didomestikasi. Sekitar tahun 5500 SM, suku-suku kecil yang menetap di lembah Sungai Nil telah berkembang menjadi peradaban yang menguasai pertanian dan peternakan. Peradaban mereka juga dapat dikenal melalui tembikar dan barang-barang pribadi, seperti sisir, gelang tangan, dan manik. Peradaban yang terbesar di antara peradaban-peradaban awal adalah Badari di Mesir Hulu, yang dikenal akan keramik, peralatan batu, dan penggunaan tembaga. Badari di Mesir Utara diikuti oleh peradaban Amratia dan Gerzia, yang menunjukkan beberapa pengembangan teknologi. Bukti awal menunjukkan adanya hubungan antara Gerzia dengan Kanaan dan pantai Byblos. Sementara itu,
Di Mesir Selatan, peradaban Nakada, mirip dengan Badari, mulai memperluas kekuasaannya di sepanjang Sungai Nil sekitar tahun 4000 SM. Sejak masa Nakada pertama, orang Mesir pradinasti mengimpor obsidian dari Ethiopia untuk membentuk pedang dan benda lain yang terbuat dari flek. Setelah sekitar 1000 tahun, peradaban Nakada berkembang dari masyarakat pertanian yang kecil menjadi peradaban yang kuat. Pemimpin mereka berkuasa penuh atas rakyat dan sumber daya alam lembah Sungai Nil. Setelah mendirikan pusat kekuatan di Hierakonpolis, dan lalu di Abydos, penguasa-penguasa Nakada ketiga memperluas kekuasaan mereka ke utara. Budaya Nakada membuat berbagai macam barang-barang material, yang menunjukkan peningkatan kekuasaan dan kekayaan dari para penguasanya, seperti tembikar yang dicat, vas batu dekoratif yang berkualitas tinggi, pelat kosmetik, dan perhiasan yang terbuat dari emas, lapis, dan gading. Mereka juga mengembangkan glasir keramik yang dikenal dengan nama tembikar glasir bening. Pada fase akhir masa pradinasti, peradaban Nakada mulai menggunakan simbol-simbol tulisan yang akan berkembang menjadi sistem hieroglif untuk menulis bahasa Mesir kuno. Periode dinasti awal peradaban Mesir kuno, pendeta Mesir pada abad ketiga SM, Maneto mengelompokkan garis keturunan Firaun yang panjang dari Menes ke masanya menjadi 30 dinasti. Sistem ini masih digunakan hingga hari ini. Ia memilih untuk memulai sejarah resminya melalui raja yang bernama Meni, atau Menes dalam bahasa Yunani, yang dipercaya telah menyatukan kerajaan Mesir Hulu dan Hilir sekitar 3200 SM. Transisi menuju negara kesatuan sejatinya berlangsung lebih bertahap, berbeda dengan apa yang ditulis oleh penulis-penulis Mesir kuno, dan tidak ada catatan kontemporer mengenai Menes. Beberapa ahli kini meyakini bahwa figur Menes mungkin merupakan Narmer, yang digambarkan mengenakan tanda kebesaran kerajaan pada pelat Narmer yang merupakan simbol unifikasi. Pada periode dinasti awal, sekitar 3150 SM, Firaun pertama memperkuat kekuasaan mereka terhadap Mesir Hilir dengan mendirikan ibu kota di Memphis. Dengan ini, Firaun dapat mengawasi pekerja, pertanian, dan jalur perdagangan ke Levan yang penting dan menguntungkan. Peningkatan kekuasaan dan kekayaan Firaun pada periode dinasti awal dilambangkan melalui mastaba, makam, yang rumit dan struktur-struktur kultus kamar mayat di Abydos, yang digunakan untuk merayakan didewakannya Firaun setelah kematiannya. Institusi kerajaan yang kuat dikembangkan oleh Firaun untuk mengesahkan kekuasaan negara atas tanah, pekerja, dan sumber daya alam, yang penting bagi pertumbuhan peradaban Mesir kuno. Kerajaan lama peradaban Mesir kuno, kemajuan dalam bidang arsitektur, seni, dan teknologi dibuat pada masa kerajaan lama. Kemajuan ini didorong oleh meningkatnya produktivitas pertanian, yang dimungkinkan karena pemerintahan pusat dibina dengan baik. Di bawah pengarahan wazir, pejabat-pejabat negara mengumpulkan pajak, mengatur proyek irigasi untuk meningkatkan hasil panen, mengumpulkan petani untuk bekerja di proyek-proyek pembangunan, dan menetapkan sistem keadilan untuk menjaga keamanan. Dengan sumber daya surplus yang ada karena ekonomi yang produktif dan stabil, negara mampu membiayai pembangunan proyek-proyek kolosal dan menugaskan pembuatan karya-karya seni istimewa. Piramida yang dibangun oleh Djoser, Khufu, dan keturunan mereka, merupakan simbol peradaban Mesir kuno yang paling diingat. Seiring dengan meningkatnya kepentingan pemerintah pusat, muncul golongan juru tulis ses dan pejabat berpendidikan, yang diberikan tanah oleh Firaun sebagai bayaran atas jasa mereka. Firaun juga memberikan tanah kepada struktur-struktur kultus kamar mayat dan kuil-kuil lokal untuk memastikan bahwa institusi-institusi tersebut memiliki sumber daya yang cukup untuk memuja Firaun setelah kematiannya. Pada akhir periode kerajaan lama, 5 abad berlangsungnya praktik-praktik feudal pelan-pelan mengikis kekuatan ekonomi Firaun. Firaun tak lagi mampu membiayai pemerintahan terpusat yang besar. Dengan berkurangnya kekuatan Firaun, gubernur regional yang disebut nomark mulai menantang kekuatan Firaun. Hal ini diperburuk dengan terjadinya kekeringan besar antara tahun 2200 hingga 2150 SM. Sehingga Mesir kuno memasuki periode kelaparan dan perselisihan selama 140 tahun yang dikenal sebagai periode menengah pertama Mesir.
Periode menengah pertama Mesir. Setelah pemerintahan pusat Mesir runtuh pada akhir periode Kerajaan Lama, pemerintah tidak lagi mampu mendukung atau menstabilkan ekonomi negara. Gubernur-gubernur regional tidak dapat menggantungkan diri kepada Firaun pada masa krisis. Kekurangan pangan dan sengketa politik meningkat menjadi kelaparan dan perang saudara berskala kecil. Meskipun berada pada masa yang sulit, pemimpin-pemimpin lokal yang tidak berhutang upeti kepada Firaun menggunakan kebebasan baru mereka untuk mengembangkan budaya di provinsi-provinsi. Setelah menguasai sumber daya mereka sendiri, provinsi-provinsi menjadi lebih kaya. Fakta ini dibuktikan dengan adanya pemakaman yang lebih besar dan baik di antara kelas-kelas sosial lainnya. Dengan meningkatnya kreativitas, pengrajin-pengrajin provinsial menerapkan dan mengadaptasi motif-motif budaya yang sebelumnya dibatasi oleh Kerajaan Lama. Juru-juru tulis mengembangkan gaya yang melambangkan optimisme dan keaslian periode, bebas dari kesetiaan kepada Firaun. Pemimpin-pemimpin lokal mulai berebut kekuasaan. Pada 2160 SM, penguasa-penguasa di Herakleopolis menguasai Mesir Hilir, sementara keluarga Intef di Tebes mengambil alih Mesir Hulu. Dengan berkembangnya kekuatan Intef, serta perluasan kekuasaan mereka ke utara, maka pertempuran antara kedua dinasti sudah tak terhindarkan lagi. Sekitar tahun 2055 SM, tentara Tebes di bawah pimpinan Nebkeptre Mentuhotep II, berhasil mengalahkan penguasa Herakleopolis, menyatukan kembali kedua negeri, dan memulai periode renaissance budaya dan ekonomi yang dikenal sebagai Kerajaan Pertengahan. Kerajaan Pertengahan Peradaan Mesir Kuno. Firaun Kerajaan Pertengahan berhasil mengembalikan kesejahteraan dan kestabilan negara, sehingga mendorong kebangkitan seni, sastra, dan proyek pembangunan monumen. Mentuhotep II dan 11 dinasti penerusnya berkuasa dari Tebes, tetapi Wazir Amenemhat I, sebelum memperoleh kekuasaan pada awal dinasti ke-12 sekitar tahun 1985 SM, memindahkan ibu kota ke Ijtowi di Oasis Fayum. Dari Ijtowi, Firaun dinasti ke-12 melakukan reklamasi tanah dan irigasi untuk meningkatkan hasil panen. Selain itu, tentara kerajaan berhasil merebut kembali wilayah yang kaya akan emas di Nubia, sementara pekerja-pekerja membangun struktur pertahanan di Delta Timur, yang disebut tembok-tembok penguasa, sebagai perlindungan dari serangan asing. Maka populasi, seni, dan agama negara mengalami perkembangan. Berbeda dengan pandangan elitis Kerajaan Lama terhadap dewa-dewa, Kerajaan Pertengahan mengalami peningkatan ungkapan kesalehan pribadi. Selain itu, muncul sesuatu yang dapat dikatakan sebagai demokratisasi setelah akhirat. Setiap orang memiliki arwah dan dapat diterima oleh dewa-dewa di akhirat. Sastra Kerajaan Pertengahan menampilkan tema dan karakter yang canggih, yang ditulis menggunakan gaya percaya diri dan elok. Sementara relief dan pahatan potret pada periode ini menampilkan ciri-ciri kepribadian yang lembut, yang mencapai tingkat baru dalam kesempurnaan teknis. Penguasa terakhir Kerajaan Pertengahan, Amenemhat III, memperbolehkan pendatang dari Asia tinggal di wilayah Delta untuk memenuhi kebutuhan pekerja, terutama untuk penambangan dan pembangunan. Penambangan dan pembangunan yang ambisius, ditambah dengan meluapnya Sungai Nil, membebani ekonomi dan mempercepat kemunduran selama masa dinasti ke-13 dan ke-14. Semasa kemunduran, pendatang dari Asia mulai menguasai wilayah Delta, yang selanjutnya mulai berkuasa di Mesir sebagai Hyksos. Periode menengah kedua dan Hyksos, sekitar tahun 1650 SM, seiring dengan melemahnya kekuatan Firaun Kerajaan Pertengahan, imigran Asia yang tinggal di kota Avaris mengambil alih kekuasaan dan memaksa pemerintah pusat mundur ke Tebes. Di sana Firaun diperlakukan sebagai vasal dan diminta untuk membayar upeti. Hyksos penguasa asing, meniru gaya pemerintahan Mesir dan menggambarkan diri mereka sebagai Firaun. Maka elemen Mesir menyatu dengan budaya zaman perunggu pertengahan mereka. Setelah mundur, Raja Tebes melihat situasinya yang terperangkap antara Hyksos di utara dan sekutu Nubia Hyksos, Kerajaan Kus, di selatan. Setelah hampir 100 tahun mengalami masa stagnansi, pada tahun 1555 SM, Tebes telah mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melawan Hyksos dalam konflik selama 30 tahun.
Firaun Sekanenretau II dan Kamose berhasil mengalahkan orang-orang Nubia. Pengganti Kamose, Ahmose I, berhasil mengusir Hyksos dari Mesir. Selanjutnya, pada periode Kerajaan Baru, kekuatan militer menjadi prioritas utama Firaun agar dapat memperluas perbatasan Mesir dan menancapkan kekuasaan atas wilayah timur. Terima kasih telah menyimak video dari channel ini Bukan Sejarah. Dan tonton terus video-video berikutnya, jangan lupa subscribe ya. Mari kita terus belajar dari masa lalu, dan menghargai warisan sejarah yang luar biasa. Sampai jumpa di video petualangan sejarah berikutnya.